Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Peserta bahasa Al-Quran. Sekarang kita latihan umum. Jadi banyak membaca ayat-ayat yang kita gunakan alat menelisik ya, atau kontennya untuk membahasnya adalah dari sudut bahasa Arab. Modal sudah sebanyak pola 1 sampai 27 ya. Sekarang kita ambil masih dilanjutkan dari surah Al-A'raf, mungkin sudah ada berulang dari ayat 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 4, 5, 6, 7 ya. Ini mungkin yang ayat yang keempat ini sudah pernah dibaca. Jadi ini bacaannya berta'awuz dulu ya, berdoa dulu. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dipakai kam ya. Bukan. Iya, wakam. Jadi kam ini wawnya berarti permulaan karena belum ada kisah sebelumnya. Jadi permulaan, cuma kam ini adalah kalau di menanya kam ini dipakai untuk menanya berapa jumlah, yaitu menanya bentuk harga kam. Nah, tapi biasanya kalau tidak ini diawali dengan huruf jar, langsung dia mansub. Ya, misalnya kam, atau kam umruk. Kam itu artinya berapa? Kam. Jadi kam. Jadi kam cuma di sini karena dibuat huruf jar. Jadi kam min qaryatin. Atau bisa saja kam qaryatun, tapi yang ada ditekankan kam min qaryatin. Kam min qaryatin. Kam berapa banyak atau sudah banyak. Jadi di sini sebenarnya bukan mau dijawab. Kam min qaryatin. Kalau diterjemahkan Akhlaknya. Iya, kam min qaryatin sudah banyak. Jadi berapa dari negeri-negeri. Jadi sebenarnya telah banyak qaryah. Qaryah ini adalah satu negeri. Kalau dua negerinya qaryatani. Kalau banyak negerinya, sebenarnya kalau banyak negerinya dibaca kuru. Itu maka satu kuru. Kuru ya, qaryatin, qaryatani, kuru. Jadi sebenarnya yang walaupun ceritanya negeri, berarti isinya penduduknya. Jadi disebutkannya negeri, tapi maksudnya penduduk. Jadi kam min qaryatin, betapa banyak dari negeri-negeri atau sudah banyak. Jadi pada ayat sebelumnya, itu yang perlu sebenarnya munasabah ayat. Jadi pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 3, disebutkan di situ bahwa mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ikutilah wahyu yang diturunkan itu, janganlah mengikuti yang lain-lain. Tapi kenyataannya karena sedikit orang yang mau mengikuti, itu maka disebutkan sudah banyak
negeri-negeri, maksudnya yang tidak mau mengikuti, akhirnya itu di sini maka sudah pernah diulangi. Jadi kam min qaryatin, berapa banyak negeri-negeri atau penduduk negeri. Di sini bentuk apa ini? Ahlakna, ini kan sudah berulang nih. Ahlak, gitu. Ahlak, huruf besar ya. Ya, ahlakna fi'il madi. Kotak 14. Ya, jadi kalau fi'il madi ini kotaknya kotak yang ke-14. Kalau yang pertamanya ahlaka, ahlaka, ahlaku. Kalau kan huruf besar, bukan tetapi ahlaka itu arti telah membinasakan. Jadi kalau ahlakna telah membinasakan atau menghancurkan kami. Jadi berapa banyak negeri di muka permukaan bumi ini sejak mulai ada telah membinasakan, telah menghancurkan kami. Jadi sudah banyak negeri-negeri yang hancur. Ini hanya balik kemana nih? Hanya. Karyatin. Ya, kakaryatin. Jadi betapa banyak dari negeri-negeri yang telah kami binasakan atau hancurkan negeri. Maksudnya penduduk. Ya, penduduk. Jadi penduduk negeri sudah habis. Itu makanya maksudnya di sini kalau datang bencana atau mati penduduk negeri, yang dikhawatirkan mati tidak dalam keadaan taubat atau tidak dalam keadaan baik, tidak muslim. Kalau di ayat kan disebutkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, jangan meninggalkan dunia sebelum menjadi muslim. Sebab isinya kalau nanti meninggal sebelum menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, maka menyesal untuk selama-lamanya. Tapi kan itulah yang sulit orang percaya, karena orang sudah merasakan di dunia ini saja. Padahal sebenarnya hidup sebenarnya kan sudah disebutkan seperti dalam surat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut itu bahwa innad daral akhirata, disebutkan di situ adalah hayawan ya, hayawan namanya. Jadi kehidup akhirat itu sebenarnya hidup yang sebenarnya. Terus bagaimana di sini negeri yang sudah kami hancurkan? Makanya di sini ada disebutkan caranya. Maka lalu jaa bentuk apa jaa ini? Fi'il madi. Fi'il madi juga. Mana fa'ilnya? Huwa. Ini makanya dibantu ini. Baksuna. Ya, baksuna. Jadi yang berbaris-baris depan kan baksu. Baksu itu kata benda. Jadi cuma kepunyaan. Kalau baksu ini ananya ini kepunyaan ini. Jadi baksuna. Jadi bagaimana? Datang baksuna maka datang baksuna kepada negeri itu. Jadi caranya negeri datang ancaman atau siksaan kepada negeri. Baru ada keterangan. Kalau sebelumnya ini kan pelajaran ke-27 ini maf'ul, namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu maf'ulnya terdiri masdar dari fiilnya. Kalau di sini ini kan ahlaka fiil, maunya ahlaka ahlakan, ahlaka ya ihlakan. Tapi di sini ataupun jaa di sini jaaha baksuna jian, itu masdarnya, itu maf'ul mutlak. Tapi di sini bukan maf'ul mutlak. Ini kan datang ini maf'ulnya datang terhadap negeri-negeri itu. Apa yang datang? Siksaan kami. Siksaan kami. Bagaimana keadaan datangnya? Makanya di sini dia bayatan. Bayatan ini dia tidak jadi maf'ul, cuma memberi keterangan hal keadaan dari kedatangan baksu itu. Kedatangan baksu itu bagaimana keadaannya? Baitan. Bayatan.
Iya, Bayat. bayatan ya. Nah, bayatan itu apa artinya? Waktu Waktu. waktu dalam kotak-kotak. Kan bait ini. Kalau bayatan bentuk banyak. Kalau satu bait. Kalau bayatan dalam kotak-kotak berarti dalam tempat tidur atau dalam rumah. Rumah itu kan kotak-kotak. Orang yang membuat rumah bergonjong-gonjong itu kan di rumah kita di Indonesia termasuk Minangkabau. Kalau rumah orang Arab kotak-kotak saja. Nah, itu makanya jadi waktu orang sedang tidur di kotak-kotak itu, datanglah ini Mbak Suna. Begitu kehidupan orang. Kita pun sudah juga mengalami. Ya macam gempa di Padang, gempa di daerah lain termasuk di Aceh. Bagaimana itu? Jadi setelah banyak negeri-negeri penduduknya yang kami binasakan, hancur, waktu itu datang siksaan itu waktu sedang tidur, sedang nyenyak, bayatan. Atau ini bisa juga menjadi hal jumlahnya ini. Ya, au ini menjadi jumlah mubtada khabar. Jadi hum qailun. Hum qailun ini bisa juga menjadi hal fi mahalin nasab. Nah, ya, jadi menjadi hal juga. Tapi ini kan jelas bayatan ini halnya berbentuk kata benda. Kalau ini jumlah si mubtada khabar. Kalau hum kan mubtada, khabarnya qailun. Hum qailuna. Coba kalau misalnya dikembangkan. Kalau huwa di sini apa sih? Kalau hum qailuna kan banyak sama banyak. Kalau hiya, kalau huwa Qailu. ya qailun saja. Huwa qailun. Kalau huma Huma. dua Qailat. sama dua. Qailani. Ya, Qailani. qailani lah. Kalau hiya Qailat. qailatun pakai tamar buta. Kalau hunna Qailunna. Itu. Kalau hunna berarti bentuk jamak muannas pula dia. Jadi hunna qailatun. Kalau hum qailuna. Jadi ini kedua-duanya ini ke jumlah ini kan khabar. Ini khabar ini. Mubtadanya mana? Mubtadanya ini hum. Hum ini menjadi pokok kalimat. Jadi mubtada dan khabar namanya jumlah ismiyah. Kalau fiil dan fa'il seperti ini jumlah fi'liyah. Jumlahnya itu. Kalau ini mubtada khabar. Jadi mubtada khabar ini menjadi hal pula daripada ja'a ba'suna ini. Datanglah terhadap negeri itu siksaan kami. Bagaimana keadaannya? Baitan. Kalau bayatan ini berbentuk kata benda satu dalam keadaan malam sedang tidur. Atau dalam keadaan mereka sedang mau tauta, sedang ngecek, sedang rapat-rapat, atau sedang berdiskusi, atau sedang melawak-lawak, atau sedang bergembira-gembira, datang gitu, hancur. Nah, sudah disampaikan dulu, sebenarnya itu biasa saja, maksudnya bencana alam ini ada maksudnya untuk memang ada pengaturan merangkap itu, tapi sekalian seandainya ada orang meninggal, ini yang persoalan. Jadi karena itu ada sebaiknya ikutilah wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad sehingga berlaku baik sajalah. Sebab nanti kalau meninggal masih kehidupan di akhirat masih bagus. Jadi sangat panjang rentang hidup dari dunia ini sampai ke akhirat. Jadi lalu kalau ditanya orang untuk apa kehidupan itu Pak seperti itu? Itulah makanya ada orang menyimpulkan kita manusia ini makhluk Allah walaupun karena cerdasnya hanya permainan Allah aja, maksudnya untuk seperti boneka-bonekanya saja. Jadi Allah untuk ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluknya. Jadi kalau ada orang nggak setuju nanti saya nggak setuju, lalu bagaimana bagi Anda? Ya kalau bagi saya terserah. Tapi yang jelas kita ini begitu hidup, kemudian terbatas, walaupun pintar, akhirnya habis. Kalau kehabisan atau akhir hidup kita itu tidak muslim, tidak menjadi
hamba Allah, ini yang nanti kehidupan sebenarnya, kehidupan akhirat. Itu makanya sangat luas sekali pandangan kalau kita baca Al-Qur'an-nya. Kalau enggak ya sekadar di dunia begini-beginilah, mungkin bagaimana ya pemikiran. Nah, jadi yang jelas berapa banyak. Jadi isinya di sini sebaiknya manusia ittabi'u, karena ke Rasul kan kamu ikutlah ma unzila ilaikum, itu ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kamu ikutlah apa kata Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi semua, janganlah diikuti menurut pemikiran-pemikiran yang bukan-bukan. Karena nanti berakhir, sebenarnya berakhir hidup itu apakah di tempat tidur ataupun dalam pertukaran atau bencana. Ya, memang bagus disusun tim-tim apa namanya untuk penanggulangan bencana. Tapi kan biasanya tim penanggulangan bencana itu kan bekerja setelah terjadi bencana, bukan menjelang bencana. Jadi sudah terjadi bencana baru kan bagus juga, maksudnya supaya bisa diselesaikan. Kalau enggak kan enggak terkendali. Tapi walaupun bagaimana hebatnya susunan menangani bencana, biasanya setelah terjadi baru bekerja. Ya kan nggak ada tim penanggulangan bencana. Kalian mengingatkan juga, misalnya waktu musim hujan, waspadalah, gitu. Tapi di mana yang mau terjadi, Pak? Nggak tahu. Ya, sudah terjadi baru bekerja. Jadi itu makanya yang disedihkan sebenarnya bukan bencananya, yang sangat disedihkan adalah meninggal tidak dalam keadaan baik. Muslim. Ya itu isinya. Maka di sini diteruskan pamakana dakwahum. Pamakana dakwahum isja'ahum ba'suna illa anqalu inna kunna zalimina. Sekarang ma-nya ini akan ada fa pula. Ini berarti pecahannya juga anak kalimat. Maka ma ini atau apa atau tidak atau apa dipakai. Maka ini dipakai kalau dicoba misalnya apa yang ada nggak cocok. Maka dipakai ma apa namanya? Mana napi. Napi lagi. Manafi apa arti jadinya? Tidak. Tidak. Tapi enggak ada ilai. Tapi di belakang ada ilai. Iya, maka sangat menunjuk pas dia. Jadi kalau ada ma, ada ilah, itu biasanya itu nafi itu cepat kita tangkap. Berarti kan cara belajar apalah itu sederhana. Ya, jadi maka tidak ada dakwah ini artinya doa, ini dakwan ya. Dakwah ini pakai ya sebenarnya nih. Dakwah ini masdar dari da'a. Cuma karena dimasukkan hum dekat dia, maka ya itu bertukar bentuknya menjadi alif. Fungsinya sebagai apa coba? Asalnya kan dakwah itu berarti ada ya-nya di sini. Dakwah. Muftada. Ya, muftada dari kana. Maka tidak ada jeritan atau seruan mereka yang datang ke ba'suna itu atau waktu dapat musibah itu, maka tidak ada jeritan atau apa namanya doa mereka ketika ini zaraf ketika baru lagi datang lagi ja'a fi'il madi, mana fa'ilnya nih? Ba'suna. Ya, ba'suna ini lagi. Ini fa'il dari ja'a. Jadi ba'suna. Jadi ketika datang ba'suna itu tidak ada raungan atau jeritan atau doa mereka saat itu datang, melainkan ini huruf nasab tapi yang dinasabkannya jumlah juga di sini, aturan fi'il mudhari tapi dijumlahkan. Illa anqalu. Qalu fi'il madi, fa'ilnya hum. Kecuali bahwa
berkata mereka, berarti berkata ini berseru mereka apa? Inilah isinya itu. Inna, inilah seruan orang waktu datang Mbak Suna itu. Inna, terus apa? Coba kalau pelajari inna. Inna itu apa pelajarannya itu? Inna, Inna itu masuk ke masuk ke dalam subjek predikat juga. subjek predikat. Mana subjeknya sini? Nahnu. Nahnu. Jadi mana kabar dari nahnu? Zalimun. Enggak, mau dikumpulkan pula mulai dari kunna. Kunna zalimin. Berarti kabarnya terdiri daripada jumlah mubtada khabar pula. Mubtada si kana mana? Nahnu pula sini. Khabar si kana ini mana? Baru si zalimin. Jadi jumlah mubtada kana dengan khabarnya dikumpulin menjadi khabar dari nahnu di inna. Inilah yang keluar dari dakwah ini. Sesungguhnya kami saat itu kami di dunia ini, karena ini menunjukkan semasa hidup dia. Sesungguhnya kami masa di dunia dulu zalimin. Aturannya aslinya zalimun menjadi zalimin. Karena kami masa di dunia dulu hanya menurut pikiran-pikiran kami saja, menurut hasil-hasil pemikiran kami saja, tidak berdasarkan wahyu. Gitu. Jadi itu makanya ini yang disesali orang nanti. Tapi sekarang belum. Makanya inilah yang akan terjadi nanti. Karena itu ikutlah wahyu. Itu maka kembali ke ayat 4 itu. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Tapi apa kenyataannya? Qalilan ma tazakkarun. Sangat sedikit sekali orang yang mau menyadari itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya lah ya, manusia di muka bumi ini yang tinggal ini, ya kita hanya bermohon semoga sama-sama sadar taat kepada Allah, sehingga kehidupan walaupun sebentar ya tapi nanti bagus. Tapi kalau salah menggunakannya menderita. Jadi makanya di sini makana dakwahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Tapi apakah ada apanya lagi? Apa ada manfaatnya? Tidak ada. Karena sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, nggak ada kesempatan untuk taubat. Inilah yang terjadi. Karena itu ada ayat sebelumnya. Maka ada fa lagi. Oleh karena itu apa? Di sini ada la. Ini pelajaran-pelajaran yang banyak nih. La di sini adalah untuk menegas. Ini saja untuk penegas lagi. Kemudian ada pula nun di sini pakai tasdid. Masih ingat enggak nun apa itu? Nun lagi. Kalau aslinya kan nas'alu. Kalau nas'alu bentuk apa kalau nas'alu? Nas'alu fil madi. Mana fil madi nas'alu? Oh, fil mudari nahnu. Ya fil mudari. Kalau fil madinya apa? Fi'il madinya. Sa'alu lah, sa'ala. 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 Itu dia. Lihatlah kan banyak itu. Jadi maka lalu sungguh, sungguh ini. Kalau nun ini maka di sini dipakai, di sini dituliskan masih apa namanya? Masih nas'alu ya, masih maka di sini masih dipakai nas'alanna bukan nas'aluna. Kan ke atas barisnya. Ini ditukar menjadi ke atas baris. Karena pengaruh nun. Nun apa namanya dulu? Tuh ingat? Nggak ingat lagi. Nun penegas atau nun taukid. Nun taukid itu terbagi dua. Ada namanya nun taukid yang ringan. Itu namanya khafifah. Mati dia. Kalau ini berbaris di atas dia. Palanas alanna. Ini pakai palanas alanna di sini.
Falanas alanna. Ya, falanas alanna. Jadi ada nun taukid, kalau yang berat itu namanya sakilah. Kalau yang ringan itu khafifah. Nah, jadi maka sungguh sungguh kami tanya, maka sungguh kami bertanya, maka sungguh kami bertanya, siapa? Allazina, atau minta pertanggungjawaban kami, kata Allah, allazina, allazina bentuk isim mausul. Cuma ya fungsinya kalau ini fa'ilnya kan nahnu. Nahnu. Tapi ini penegas-penegas ini. Kalau allazina jadi apa ini? Jadi anak kalimat. Iya, fungsinya anak kalimat Quran. Tapi kalau dalam tata bahasa dia jadi apa ini? Isim mausul, Bi. Iya, mausul bentuknya. Dia isim mausul ya, kemudian dia antara menjadi Khabar. bukan maf'ul, kan ini fi'il fa'il. Ini Oh. kan fi'il fa'il. Maf'ul. Jadi maka sungguh kami tanya, sungguh ditanya nanti siapa? Al-lazina, akan orang-orang, baru di sini ursila. Ini pakai ursila ini. Kalau ursila, ini baris depan itu ya, tapi nggak mau dia. Jadi ursila, di sini mati sila. Ursila bentuk fi'il apa ini? Ursila. Aktif pasif gitu ya. Dia aktif. Namanya ursila. Tapi sinya di bawah. Iya, tapi ini kan fi'il madi. Kalau yang di bawah di atas itu kan fi'il mudhari. Ini kan ursila. 4 huruf. Jadi ursila. Fi'il madi pasif. Maka naibnya di sini disembunyikan. Jadi maka kata Allah, sungguh kami nanti minta pertanggungjawaban sungguh terhadap orang-orang, terhadap allazina, orang-orang ursila yang telah diutus dianya, orang-orang ilaihim yang telah diutus ini awalan yang telah diutus kepada mereka. Jadi nanti para nabi kan jadi saksi semua. Kami sudah sampaikan kok, gitu kan. Adakah kamu sampaikan? Nanti orang kan sudah menderita di saufa dipakai. Bukan sin lagi, saufa ta'lamun. Waktu nanti di akhirat, maka di situ kami mintalah pertanggungjawaban atau terhadap orang-orang telah diutus kepada mereka. Para rasul. Walanas alanna. Diulang lagi untuk menegas. Kan diulang-ulang ini. Walanas alanna. Jadi dengan diulang ini namanya taukid. Ini pun diulang. Jadi walanas alanna namanya, kalau kan taukid atau penegas itu kan ada taukid maknawi, ada taukid labzi. Ini labzi nih. Jadi walas alanna, diulang lagi. Falanas alannal lazina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Diulang lagi. Waw ataf ini. Ini sama la-nya ini. La penegas juga. Walanas alanna. Berarti kami sungguh. Ini fi'il mudhari lagi. Ini apalagi nun taukid sakilah lagi. Nun taukid sakilah lagi. Kemudian ini baris di atas sama. Berarti 2. Berarti itu menegaskan. Ya betul. Jadi kami nanti tanya orang-orang yang telah diutus kepada mereka. Dan sungguh kami menanya pula al-mursalin. Jadi mursalin. Jadi apa pula fungsi mursalin? Ini mursal. Ini baru. Kalau ditanya bentuknya kan ini mursal. Mur. Coba lah ini. Kalau mur, mati roh ya. Mur. Terus salina. Kan mursa di atas barisnya ini. Mursal. Ini baru. Orang-orang yang diutus. Iya, orang-orang yang diutus. Ini bentuk
bentuk isim fa'il atau isim maf'ul seperti ini. Isim fa'il. Inilah isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya apa? Kalau isim maf'ulnya apa? Mursaluna. Ya. Mursaluna. Tapi kalau dia isim maf'ul dia kan aslinya kan mursalun. Kalau dia nanti apa? Kalau dia menjadi ini kan fungsinya jadi apa ini fungsinya? Fungsinya lagi. Ini fi'il, ini fa'il. Ini jadi apa? Jadi maf'ul. Maf'ul. Maf'ul hukumnya kan mesti mansub baris di atas. Maka dibuatlah mursalin. Walaupun dia isim fa'il, mursalin juga. Kalau isim maf'ul kan mursalani, mursaluna, 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 mursaluna. Kalau waktu dijarkan tentu terpaksa juga mursalina juga. Inilah pengetahuan baru jadinya. Jadi kalau isim maf'ul itu kalau dia berbaris bawah mirip seperti isim fa'il. Padahal ini isim fa'il memang, tapi kalau isim maf'ulnya begini juga. Jadi 2 kali di sini. Maka sungguh kami betul-betul nanti minta pertanggungjawaban, sungguh orang-orang diutus kepada mereka. Sekali lagi, dan kami minta pula pertanggungjawaban orang-orang yang diutus. Jadi makanya ada disebutkan apakah kalau orang mau masuk ke neraka itu kan bertanya malaikat apa? Malaikat Malik ya. Alam ya'tikum, tidak datang kepada kamu Rasul. Nanti Rasul pun ditanya, kami sampaikan. Jadi itu makanya kalau orang sudah ini isinya sebenarnya di akhirat ini. Kalau nanti datang kalau sudah itu makanya kalau meninggal karena bencana, bukan bencananya itu yang jadi persoalan. Yang persoalan meninggal tidak dalam keadaan baik. Maka kehidupan di akhiratlah kehidupan sebenarnya. Maksudnya mengingat kehidupan akhirat itu maka sungguh mesti baik di dunia. Itu maka disebut di sini. Minta SPJ di dunia kami pertanggungjawabkan. Jadi maka Rasul kerjanya tidak berhenti-berhenti, tetap menyampaikan menyampaikan dakwahnya. Terus disampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Terus di sini sama falana, apa itu? Mirip sama itu. Penegas. Ya, fala nakus. Nakus sunnah. Jangan. Di atas juga barisnya itu. Nakusinna. Fala nakusan. Fala nakusanna. Ya. Jadi ini fala nakus. Fala nakusa jadi. Cuma ini kasasa. Kalau sini nggak nampak. Ini kan kalau ini kan lah sama ini. Penegas juga. Penegas juga ini. Kemudian nunnya ini penegas juga. Yaitu nun taukid sakilah. Fil mudhari'nya mana ini? Nakus. Nakusa. Ya aslinya nakusu, tapi karena pengaruh nun ini maka dia di atas barisnya sama ini. Ini pun di atas barisnya. Mana tadi itu satu lagi? Ya. Ini nih. Ini kan di atas barisnya. Yang di atasnya pakai tasdid. Ya. Iya mesti ini aturannya kan baris depan. Tapi di atas karena pengaruh dari nun taukid. Ini kan nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah yang berat. Kalau khafifah mati maka di atas barisnya. Maka sungguh akan kami kisahkan kisas nakus qasas ya. Sungguh kami ceritakan alaihim atas mereka biilmin. Biilmin berarti dengan ilmu, berarti dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi nanti sehingga menjerit pun di situ seperti ini. Apa disebutnya di situ? Inna kunna zalimin, betul-betul diakuinya. Kami selama hidup di dunia dulu betul-betul zalim pengakuannya. Tapi nggak ada gunanya. Apalagi di sini. Kami kisahkan, kami uraikan nanti sungguh
kepada mereka dengan ilmu arti dengan jelas. Wa ma kunna ghaibin. Di sini pakai manafi juga. Ini muftadanya adalah nahnu. Ghaibin asalnya ghaibun. Maka tidak ada maksudnya tidak pernah ada kami Allah ghaib, lalai, ya, tidak pernah kami Luput. ghaib, ya, tidak pernah kami absen, maksudnya Luput. kami tahu, ya, jadi ghaib. Wa ma kunna ghaibin, ya, tidak ada kami, kata Allah, yang lalai atau absen atau tidak hadir terhadap manusia di muka bumi ini. Jadi itu makanya dikaitkan dengan berapa banyak penduduk telah meninggal, apakah lewat bencana atau meninggal di tempat tidur atau di tempat-tempat lain lah. Ini negeri, datang baksuna itu, siksaan kami itu, bencana itu waktu mungkin sedang nyenyak tidur atau sedang bergurau, maka hanya manusia menggarung atau meraung, ya. Ya, menggarung, ya, meraung ketika bencana itu datang. Raungannya apa? Kami sudah zalim. Tapi apakah ada manfaatnya lagi? Tidak. Kecuali kalau dia misalnya seperti yang disebutkan, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami berikan mereka siksaan yang kecil, maksudnya tidak sampai mati. Kalau sudah mati, kapan mau jadi orang taubat? Tapi kalau belum mati, masih alhamdulillah, masih ada kesempatan taubat, minta ampun. Jadi nanti kalau itu, supaya manusia tidak ada bantah-bantah lagi, kami tanya nanti, minta pertanggungjawaban orang-orang telah diutus, para rasul lah. Ini kan sama diulang. Kami kisahkanlah, kami uraikanlah atas mereka nanti dengan ilmu, dengan sejelas-jelasnya. Kami tidak pernah lalai dari perhitungan. Itulah yang akan dihadapi setiap manusia dimanapun berada, bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun miskinnya, bagaimanapun keadaannya. Selama dia terdaftar jadi manusia, maka dia akan mendapatkan itu nanti. Makanya memang kehidupan akhirat sangat menentukan kebaikan kehidupan di dunia. Sampai di sini latihan pola-pola kalimat yang mungkin sebagian bisa diingat, sebagian tidak, tapi biasa itu lancar kaji dek ulang, pasal jalan dek baturik, kata orang Minangkabau, ya. Ilahuna faqat intahina turutana ila liqa. Allahumma faqihna faqihna fiddin fiddin wa alimna wa'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Waalaikumsalam.